Pancasila yang baik dan benar. Ya, karenanya menjadi sangat wajar bila fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR termasuk yang ngotot sejak dari awal untuk mengkoreksi rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, karena rancangan undang-undang ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila yang sudah kita sepakati, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ada dalam dekret Presiden Bung Karno tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, dalam rancangan undang-undang tentang HIP itu, di sana di pasal 7-nya disebutkan bahwa Pancasila itu bisa kemudian diperas menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Kalau diperas menjadi Trisila, maka ketuhanan yang Maha Esa bukan merupakan sila yang pertama, dan bahkan tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, yang ada di sana ketuhanan yang berkebudayaan. Apalagi kalau kemudian diperas menjadi Ekasila, nggak ada ketuhanan yang Maha Esa. Terus mau jadi apa negeri ini? Dan yang jelas itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh Bapak Bangsa dan Ibu Bangsa, founding fathers, founding mothers, tidak juga sebagaimana disepakati oleh Bung Karno sendiri. Bung Karno sendiri, tokoh yang pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 disebut sebagai hari lahirnya Pancasila, itu tidak pernah menyetujui ketika beliau menjadi ketua Panitia 9 dan atau apalagi dalam konteks finalnya ketua persiapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus, beliau tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menyebut bahwa Pancasila yang disepakati pada tingkat yang final, yaitu Pancasila 18 Agustus itu bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Tidak pernah. Jadi kalau ada yang kemudian ngutik-utik Pancasila untuk bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, itu jelas tidak melaksanakan ajarannya Bung Karno. Itu jelas tidak melaksanakan apa yang disepakati oleh para bapak-bapak bangsa. Dan untuk itulah karenanya PKS di DPR RI dengan tegas menolak penyebutan Trisila, Ekasila, dan apalagi tidak disebutkannya TAP MPRS nomor 25 atau 66 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran komunisme. Jadi kita mengetahui tentang Pancasila yang baik dan benar supaya kita juga mengkoreksi bila ada yang menyelewengkan Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Bila ada yang merubah kiblat bangsa, ideologi bangsa menjadi tadi Trisila, Ekasila yang tidak sesuai dengan, bahkan Bung Karno saja tidak pernah menyebut Trisila atau Ekasila sesudah beliau berpidato tanggal 1 Juni. Ketika beliau berpidato tanggal 1 Juni, posisi beliau waktu itu hanyalah anggota di PUPK. Tapi ketika beliau menjadi bertanggung jawab sebagai ketua Panitia 9 tanggal 22 Juni maupun PPKI tanggal 18 Agustus, beliau tidak lagi pernah menyebut Pancasila bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila. Beliau menyebut Pancasila dengan 5 silanya secara utuh, sebagaimana disepakati oleh para bapak bangsa. Beliau begitu gentleman-nya, sampai kemudian beliau menegaskan kembali pemberlakuan daripada Piagam Jakarta dengan dekret beliau tanggal 5 Juli tahun 1999 yang menegaskan bahwa kita kembali ke Undang-Undang 45 dan pembukaan Piagam Jakarta itu adalah bagian tak terpisahkan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalam Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Dasar, ada sila yang ada Pancasila yang sekarang ini akan kita bahas. Terus mudah-mudahan jelas ya, PKS memahami tentang Pancasila ini dengan semangat bagaimana yang difahami oleh Bung Karno, bahwa Pancasila kita sudah final, Pancasila 18 Agustus. Nah, Pancasila 18 Agustus ini, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat semuanya, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, anggota Partai Keadilan Sejahtera, Pancasila sesungguhnya memang mengalami 3 fase. Pancasila 1 Juni ketika dipidatokan, Pancasila 22 Juni yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila yang finalnya adalah Pancasila 18 Agustus. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya harus tegaskan kembali bahwa Pancasila 18 Agustus itu disepakati dan diterima oleh tokoh-tokoh umat Islam. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU. Beliau putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Di sana juga ada Kiai Agus Hadi Kusumo, Ketua PPB waktu itu, Pengurus Besar Muhammadiyah. Di sana juga ada Ketua Partai Islam Indonesia, Mr. Kasman Singo Dimejo. Karena memang panjenenganipun dari Purworejo, terus asmanipun Kasman Singo Dimejo.
Karena jangan dibaca dengan bahasanya orang Sunda ya atau orang Jakarta. Kasman singa di meja. Kalau singa di meja orang pada ketakutan dan nggak ada yang mau kemudian dialog dengan beliau, nanti ada singa di meja. Beliau adalah Kasman Singo di meja. Dan kemudian ada tokoh dari Indonesia Barat, Mr. Teuku Muhammad Hasan. Jadi tokoh-tokoh umat juga menerima Pancasila yang final 18 Agustus ini, sehingga dengan demikian maka dari sisi keislaman, dari sisi akidah keislaman, menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bagian dari yang dulu sudah disepakati oleh pimpinan umat Islam, baik dari Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Partai Islam, bahkan dari Aceh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dan bahkan ketika kemudian Pancasila 18 Agustus yang final ini menjadi dasar negara, Belanda kan tidak suka Indonesia merdeka. Sehingga kemudian Belanda melakukan agresi militer pertama, kedua, bahkan sebelumnya pada pada bulan September tahun 45, mereka sudah menyerang Indonesia melalui Surabaya, dan mereka ingin menguasai kembali Indonesia dengan dalih melucuti senjatanya orang-orang Belanda dompleng, tentara sekutu. Kemudian mereka turun di Surabaya dan ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, pada saat itu tampillah seorang tokoh yang luar biasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketua pendiri NU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan bersama beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang bersama beliau juga mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau berdua menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Ijtima Ulama, atau ya Ijtima Ulama di Jawa Timur, di Surabaya. Dikumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan se-Madura, dan kemudian mereka melakukan pembahasan tentang bagaimana hukumnya membela Indonesia yang dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah Belanda. Ini hukumnya apa? Nah, kemudian para ulama itu dalam ijtima'nya, kemudian di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka menyimpulkan, memfatwakan yang disebut dengan fatwa jihad. Fatwa jihad itu belakangan populer disebut sebagai resolusi jihad, yang dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, bahwa membela Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus hukumnya adalah fardhu ain bagi siapapun yang berada di Surabaya dan sekitarnya, daerah terjadinya jihad itu. Yang berada di luar itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Yang kedua adalah siapapun yang meninggal di dalam jihad fisabilillah ini, jihad di jalan Allah ini, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus, maka dia mati sebagai syuhada. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau yang mati di jalan Tamrin bagaimana? Ya, antum tanya kepada yang sudah meninggal, itu gimana antum sekarang? Itu kalau meninggalnya jihad di jalan Allah, insya Allah atau surga gitu ya. Tapi kalau di jalan Tamrin, saya tidak tahu, bisa ditanya kepada yang meninggal. Yang ketiga, kata beliau dalam resolusi jihad itu dinyatakan bahwa siapapun yang mengkhianati perjuangan bangsa dan membantu penjajah Belanda boleh dihukum mati. Kapan fatwa ini disampaikan? Fatwa ini disampaikan dan dikumandangkan tanggal 22 Oktober. Apa itu tanggal 22 Oktober? Adalah tanggal di mana Pancasila sudah berubah. Karena ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus, Pancasilanya masih Pancasila 22 Juni. Nah, kemudian berubah menjadi Pancasila 18 Agustus yang final. Bunyi sila pertamanya sudah berubah. Tidak lagi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sudah berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi para kiai kita, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para ulama se-Jawa Timur dan Madura, mereka tetap memfatwakan bahwa membela Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus dengan Pancasilanya itu hukumnya adalah fardhu ain. Nah, fatwa ini ternyata tidak berhenti di Surabaya, karena kemudian pada tanggal 7 dan 8 November tahun 2005, jadi sekitar 2 minggu setelah fatwa dikumandangkan di Surabaya, para ulama dan tokoh umat Islam dari Ormas NU, Muhammadiyah, dan seluruh ormas yang ada, termasuk dari partai politik yang ada, mereka berkumpul di Yogyakarta.
menyelenggarakan yang disebut sebagai Kongres Umat Islam yang pertama. Dalam Kongres Umat Islam yang pertama itu disepakati dua hal. Pertama, mendirikan satu partai saja namanya Partai Masyumi. Dan nomor dua, mendukung fatwa jihad, resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikumandangkan di Surabaya. Jadi fatwa jihad tadi membela Indonesia merdeka sekalipun Pancasila sudah berubah, hukumnya adalah fardu ain dan itu dikuatkan melalui Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang Yogyakarta itu mayoritasnya tentu adalah Muhammadiyah, tapi dihadir juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga hadir, tokoh-tokoh NU juga hadir, tokoh-tokoh dari Persis, dari Al-Irsyad, dari Partai Islam juga hadir, termasuk juga dari Masyumi juga hadir, karena memang tadi keputusannya adalah membuat satu partai Islam saja, yaitu Partai Masyumi. Dan yang kedua adalah tadi mendukung fatwa jihad yang dikumandangkan oleh para ulama di Jawa Timur. Muhammadiyah sendiri secara khusus nanti pada tanggal 28 Mei tahun 1946 juga mengeluarkan, kalau di Jawa Timur disebutnya sebagai fatwa jihad atau resolusi jihad, maka di Jogja disebutnya sebagai amanat jihad. Amanat jihad ini ditandatangani oleh pimpinan Muhammadiyah dan diserukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada seluruh anggotanya dan umat Islam agar bangkit, maju, berada di garda terdepan, membela Indonesia yang merdeka ini melawan penjajah Belanda. Lagi-lagi posisinya adalah Pancasilanya sudah berubah, tidak lagi Pancasila 22 Juni, tapi Pancasila 18 Agustus. Sekalipun demikian, para ulama Muhammadiyah tanggal 28 Mei memfatwakan amanat jihad. Didoronglah seluruh umat Muhammadiyah khususnya untuk maju, berada di garda terdepan, membela Indonesia merdeka dari kemungkinan penjajahan Belanda, sekalipun Pancasilanya bukan lagi Pancasila 22 Juni. Tanggal 7 dan 8 November tahun 45, para ulama NU Muhammadiyah dan seluruhnya berkumpul di Yogyakarta dalam Kongres Umat Islam yang pertama dan mendukung fatwa jihad, membela Indonesia merdeka dengan Pancasilanya, sekalipun sudah berubah dari Pancasila 22 Juni. Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 45, para ulama di Jawa Timur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah dan lain sebagainya, membuat fatwa yang menyampaikan bahwa fardu ain tentang membela Indonesia merdeka dengan dasar Pancasila itu sendiri. Dan bahkan pada tanggal 22 Juni itu Kiai Haji Hasbullah kemudian mendirikan juga laskar untuk para santri. Ada namanya Laskar Mujahidin, ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Santri, bahkan ada Laskar Kiai. Kalau yang belakangan mengatakan bahwa laskar-laskar itu merugikan kepentingan Indonesia, ya berarti dia ahistorik, berarti dia mu'alaf sejarah, dia nggak ngerti sejarah. Justru laskar-laskar inilah yang dahulu bersama dengan para ulama membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berjuang untuk Indonesia merdeka. Jadi ada namanya Laskar Santri, ada Laskar Kiai, ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah, dan lain sebagainya. Jadi demikianlah rekan-rekan sekalian posisi daripada Pancasila dalam konteks keumatan dan dalam konteks dukungan daripada umat, baik dari NU Muhammadiyah, partai-partai Islam, Kongres Umat Islam, dan lain sebagainya, clear. Semuanya sudah selesai bahwa tentang Pancasila ini bagi kita umat Islam sudah selesai dan bahkan kita harus mengawalnya supaya tadi tidak ada yang kurang menyelewengkannya kemudian menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Sesungguhnya pun menjadi Nasakom juga bermasalah. Karena kalau konsep Nasakom itu jelas komunisme, ya di mana tempatnya dalam konteks Pancasila? Sila pertama jelas tidak mungkin menjadi bermakna komunisme. Baik, itulah prinsip yang saya kira perlu juga disampaikan sehingga kita clear, kita jelas. PKS adalah kelanjutan perjuangan keumatan, kebangsaan, melanjutkan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singo Dimejo, Teuku Muhammad Hasan, Muhammad Natsir, dan para tokoh yang lainnya. Dulu mereka sudah berjuang menghadirkan Indonesia merdeka dengan Pancasilanya, dengan fatwa jihadnya, dengan amanat jihadnya, dengan Kongres Umat Islamnya, dengan mosi integral menghadirkan NKRI. Nah, kita PKS melanjutkan perjuangan itu. Jadi kita tidak bid'ah, kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad, dari Partai Islam Masyumi, Partai Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi perlu duduk gitu ya, perlu jelas bahwa
PKS tidak anti kepada Pancasila, karena Pancasila itu adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, dan bahkan hadiah umat Islam bagi Indonesia. Disepakati oleh para ulama, baik itu di NU, di Muhammadiyah, di Kongres Umat Islam, ya, di partai-partai Islam, semuanya sudah menyepakati. Tinggal lagi memang kita perlu memahaminya dengan baik dan benar, supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik dan benar, sebagaimana para ulama tadi melaksanakannya, untuk kemudian mengkoreksi bila ada pihak-pihak yang teriakannya aku Pancasila, tapi perilakunya malah sial melulu gitu. Jadi bukan Pancasila yang dilakukan, malah Pancasial. Mestinya ketuhanan yang Maha Esa, yang terjadi malah korupsi yang Maha Kuasa. Itu tentu sial gitu ya. Mestinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terjadi perilaku yang tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, itu pasti sial yang lain. Mestinya persatuan di Indonesia, tapi perilakunya malah membayar buzzer untuk memecah belah bangsa Indonesia. Itu pasti bukan persatuan Indonesia, itu pasti sial yang lain. Rakyat yang mimpin oleh hikmat kebiasaan dalam perusahaan perwakilan, tapi perilakunya malah tidak pernah bermusyawarah, malah hanya mendikte dan menang-menangan. Itu pasti tidak sial, pasti adalah sial yang lainnya. Mestinya adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi kesejahteraan itu hanya diberikan pada segelintir kelompok, dari kelompoknya saja atau dari relawannya saja, itu juga pasti tidak sesuai dengan prinsip tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga sial. Jadi kita memahami ini supaya kita tidak ikut sial, gitu ya, supaya kita betul-betul menghadirkan Pancasila yang difahami, diwariskan, diperjuangkan, bahkan difatwakan oleh para ulama yang berhimpun di Jawa Timur, di Surabaya, maupun di Yogyakarta dalam Kongres Umat Islam yang pertama, maupun juga dalam amal jihad yang disampaikan oleh PB Muhammadiyah, waktu itu namanya PB bukan PP, kalau sekarang namanya PP, dulu namanya adalah PB, Pengurus Besar Muhammadiyah. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, kita coba masuk sekarang kepada Pancasila dan bagaimana kemudian dia diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sekali lagi, PKS adalah kelanjutan daripada perjuangan bangsa, umat, tokoh bangsa, dan karenanya ya kita melanjutkan. Kita bukan sesuatu yang di luar itu, kita adalah yang melanjutkan. Sehingga wajar kalau kita memang berpikir tentang bagaimana menghadirkan kehidupan bersama dengan masyarakat, bersama dengan bangsa, bersama dengan negara dalam bingkai Pancasila itu sendiri. Karena kita tidak di luar itu, kita ada di dalam nilai-nilai itu. Kita tidak pernah menganut pada ideologi yang mengkafirkan atau membid'ahkan, itu bukan PKS. PKS tidak mengkafirkan dan tidak membid'ahkan. Kita menganut pada ideologi tentang ukhuwah Islamiyah, tentang mencintai bangsa dan negara di mana kita berada. Karena Rasulullah dahulu yang mengajarkan tentang cinta bangsa dan cinta negara di mana beliau berada. Karenanya tadi saya bacakan surah Quraisy, ila fi Quraisy, ila fi mrihlata syita'i wasaif. Bagaimana beliau mengajar Al-Quran dan beliau mengajarkan kepada kita untuk cinta bangsa, cinta negara, mengenal tentang bangsa dan negara di mana kita berada. Hilful Fudul, nanti kalau kita baca lebih detail lagi, ada koalisi kebajikan. Nanti di Madinah beliau ada membuat yang disebut sebagai Wasiqatul Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah oleh banyak para pakar disebut sebagai dokumen tertulis tertua yang modern, yang bisa dipraktekkan dan relevan untuk dipraktekkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi. Dan Pancasila disebut sebagai Piagam Jakarta dalam konteks Piagam Madinah dalam konteks Indonesia. Jadi Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk cinta bangsa, cinta negara, cinta lingkungan, cinta masyarakat, cinta kebersamaan. Tentu cinta yang benar adalah bukan yang cinta yang buta. Cinta buta itu adalah satu yang bermasalah. Apalagi cintanya membabi buta. Kata kawan kita, babi tidak buta aja haram, apalagi babinya buta, itu haramnya bisa 2 kali lipat gitu ya. Cinta kita adalah cinta yang bukan chauvinistik, right or wrong is my country. Itu, ya, sehingga kemudian karena my country ada mau limo, kemudian mau limo jadi benar. Enggak. Cinta kita pada bangsa berbasiskan kepada kebenaran. Right is my country. Kalau wrong ya harus kita koreksi karena ini adalah my country. Kita tidak ingin negara kita, bangsa kita, masyarakat kita terjerumus menjadi membawa kepada perilaku yang di luar dari Pancasila, sekalipun teriakannya Pancasila. Justru karena kita cinta dengan bangsa ini, kita koreksi supaya kembali kepada jalan yang benar. Kita koreksi, kita tolak RUU HIP supaya kembali kepada Pancasila yang benar. Itulah seterusnya.
Baik, kita akan mencoba untuk mengkaji jadi bagaimana memahami Pancasila dan mengeterapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rekan-rekan sekalian, tentu sangat difahami bahwa PKS sebagai partai politik jadi bagian daripada kelanjutan perjuangan demokrasi yang konstitusional yang ada di Indonesia. Kalau kita kemudian dalam tagline kita dalam PKS yang Munas PKS yang terakhir adalah bersama melayani rakyat, itu adalah menegaskan tentang prinsip ini. Bagaimana dengan Pancasila kita kemudian betul-betul bisa melayani rakyat. Itu artinya adalah kita harus bisa bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat, juga bersama dengan bangsa dan dengan negara. Dalam bingkai 5 sila daripada Pancasila. Nah, kalau kita lihat di sila yang pertama, rekan-rekan sekalian, dan apalagi kalau kita kembalikan berislam bahwa PKS adalah partai Islam yang rahmatil alamin, maka kita akan bisa melihat bahwa 5 sila dari Pancasila. Sila pertamanya itu sangat korelatif dan sangat sesuai dengan apa yang oleh para ulama disebutkan sebagai bahwa Islam itu menghadirkan 5 prinsip yang membawa kepada kemaslahatan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat manusia, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka hidup. Yang pertama yaitu disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu terkait dengan realisasi daripada ad-daruriyat al-khams, 5 prinsip. Yang pertama adalah hifdzu ad-din. Hifdzu ad-din artinya adalah menjaga agama. Dan itu sangat sesuai dengan sila pertama yang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Masyarakat kita adalah masyarakat yang religius. Masyarakat kita yang religius itu agamanya beragam-ragam. Dan itu diakui oleh negara, dari Islam sampai yang terakhir adalah Konghucu. Semuanya diakui oleh negara. Semuanya berada dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti kemudian umat Islam dalam tanda kutip gitu ya, tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya, justru ketika dia bersama dan berada dengan masyarakat yang beragam-ragam, disitulah sesungguhnya salah satu daripada keluhuran akidah Islam sangat tampak. Kalau antum belajar tentang tafsir dari ayat dari Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an, maka antum akan mengenal bahwa Al-Qur'an itu atau surah di dalam Al-Qur'an itu atau ayat Al-Qur'an itu dibagi ke dalam 2 kategori besar. Satu yang disebut sebagai ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah, itulah surat-surat atau ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau masih berada di Mekah. Itu disebut sebagai makkiyah. Dan ayat-ayat makkiyah itu adalah diantaranya adalah berisi ajaran tentang akidah, tentang ideologi. Nanti ayat-ayat madaniyah berisi tentang ya seterusnya. Ayat makkiyah itu tentang ideologi. Nah, di antara ayat makkiyah itu adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abdun dan ditutup dengan ungkapan yang kita semuanya pasti hafal, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Ini adalah ayat makkiyah. Ini ayat yang dirujuk terkait dengan bagaimana kita toleransi, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak kepada yang lainnya. Tapi bukan berarti tidak meyakini Islam. Justru Islam yang kita yakini itulah Islam yang mengajarkan tentang hidup yang toleran, hidup yang menghormati, hidup yang menerima orang lain, menerima agama yang lain, tetapi tidak kemudian menjadi kehilangan jati diri, menjadi ela-elu, menjadi ajur-ajer, menjadi hilang diri kita sebagai Muslim. Tiba-tiba karena yang lain membolehkan minum tua misalnya, kemudian ikutan minum tua. Yang lain menyembah sembahan mereka, kita ikut-ikutan. Enggak. Justru toleransi adalah kita meyakini tentang ajaran agama kita. Kita tahu agama yang lain mempunyai ajaran agama mereka. Toleransi adalah kita tidak memaksa orang lain tidak memaksa kita. Lakum dinukum waliyadin, kita berjalan dengan ajaran agama kita menghormati agama orang lain, agama tetangga kita, agama kolega kita di kantor atau di DPRD. Ya sudah, itu adalah agama Anda, itu pilihan Anda. Masing-masing kita mempunyai pilihan dan nanti akan mempertanggungjawabkan pilihan kita. Dan pada realita kehidupan bermasyarakat,
terlalu banyak hal yang kemudian kita mempunyai titik temu. Ya, kalau kita misalnya dalam konteks di Jawa ada istilah gotong royong misalnya, sekalipun kemudian menjadi istilah yang mengindonesia karena dibawa oleh Bung Karno. Gotong royong itu pastilah menjadi salah satu daripada kosakata yang sangat populer dan perilaku yang menghadirkan guyup rukun, ya, toto tentrem titi raharjo gitu ya, mamayu hayuning bawono. Itu adalah perilaku-perilaku yang dari sisi ungkapannya mungkin adalah sangat Jawa, tapi sesungguhnya dia adalah satu ungkapan yang menandakan tentang perilaku-perilaku yang memungkinkan kita untuk masing-masing kita dengan ideologi masing-masing dan akidah masing-masing, tapi kita bersama dengan yang lain bisa untuk melakukan beragam kegiatan yang memajukan kehidupan bermasyarakat, guyup rukun bersama dengan masyarakat, menghadirkan siskamling, ikut kemudian PKK, mengikuti kegiatan apa namanya mungkin juga lep bareng ya, mungkin nggak ada yang petani ya rekan-rekan ya, lep itu kan ngair di sawah gitu ya, bareng-bareng di sana, atau ronda bersama. Jadi sila pertama justru adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kedua yang menjaga agama dalam konteks kita, justru agama kita ini adalah agama yang akidahnya sangat kuat, dan di antara akidah Islam itu adalah justru mengajarkan tentang prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi tetap kita dengan agama kita, dengan Islam kita, dengan akidah kita, dengan akidah kita tentang Al-Quran, tentang Al-Islam, tentang Rasulullah, ya. Tapi sekaligus juga meyakini tentang dalam akidah itu ada prinsip, yaitu tidak memaksakan yang lain, tidak kemudian memisahkan diri dari yang lain, tetapi juga bisa menghormati yang lain pun juga menghormati kita, untuk kemudian kita bisa saling menghormati. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, agama kita mengajarkan tentang pentingnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ketuhanan Yang Maha Esa justru membuat kita percaya sepenuhnya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dan Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bersama-sama gotong royong dengan siapapun selama menghadirkan albir, kebajikan, dan at-taqwa, apalagi menghadirkan ketakwaan. Dan kita tidak boleh bekerja sama dengan siapapun bila itu membawa kepada pelanggaran hukum dan membawa kepada dosa. Dan melanggar hukum dan dosa pasti adalah hal yang dilarang oleh aturan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam konteks berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dalam lingkup kita yang terkecil, ya, karenanya kader PKS sangat dianjurkan untuk kita tetap dengan Islam kita toleran ya dengan masyarakat kita bisa ikut maulid, menyelenggarakan maulid, karena bagi kita maulid selama itu dilakukan untuk kemudian mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, agar kita kemudian bisa meneladani beliau, gitu ya, dan kemudian bisa menghadirkan Islam yang rahmatul alamin. Maulid adalah bagian dari cara untuk mengaji. Kita lihat masyarakat kita ada yang maulid, ada yang tidak maulid. Bagi PKS kita bisa maulid juga, karena kita juga tahu tentang dalilnya. Yang dipentingkan adalah kedua-duanya, apakah maulid atau tidak maulid, kedua-duanya meneladani Rasulullah SAW, kedua-duanya mencintai Rasulullah SAW. Dan kita perlu bekerja sama dan jangan malah kita dipecah belah. Dengan masalah kita yang non-muslim dalam konteks bermasyarakat juga demikian. Kita sangat dianjurkan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Gotong royong adalah albir. Membersihkan lingkungan adalah albir. Kemudian membawa kepada hadirnya kemaslahatan bersama adalah albir. Jadi kehidupan bermasyarakat kita membuat anggota PKS menjadi warga yang kemudian sangat cinta dengan masyarakatnya, sangat dekat dengan masyarakatnya, harus aktif di masyarakatnya, menghadirkan tadi bersama melayani rakyat. Ya kalau dengan rakyat sekitar kita tidak bersama, bagaimana kita bisa melayani? Kalau dengan rakyat sekitar kita tidak melayani, bagaimana kita bisa melayani pada tingkat bangsa dan negara? Jadi kita sangat dianjurkan oleh PKS untuk terus merealisasikan ketuhanan Yang Maha Esa, pada tingkat ideologinya yang lakum dinukum waliyadin, maupun juga dalam konteks yang sosialnya, bermasyarakatnya, yang menghadirkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tetapi tidak dilakukan dan menghadirkan pelanggaran hukum maupun juga menghadirkan dosa. Kalau dalam konteks bernegara tentu sangat jelas bahwa kita PKS adalah bagian daripada partai politik. Dan karenanya kita menjadi bagian daripada yang terlibat di dalam pemilu, punya anggota DPRD, mempunyai anggota DPR. Anggota DPRD dan anggota DPR kita mempunyai tugas untuk ikut membahas, untuk ikut membuat undang-undang,
termasuk juga Perda, ya, mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan Perda, mengawasi agar anggaran belanja tidak kemudian dihambur-hamburkan untuk tidak benar, tapi difokuskan untuk menjadi yang benar. Nah, jadi justru melalui ketuhanan Yang Maha Esa, maka kader-kader PKS dan anggota besar PKS diajarkan, dianjurkan untuk kita mempunyai gairah yang sangat tinggi untuk membersamai bangsa, membersamai negara, bersama dengan masyarakat, merealisasikan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip bahwa hidup kita memang adalah ibadah, dan dengan ibadah itu bisa menghadirkan ibadah mahdhah dalam bentuk ibadah yang setiap hari kita kerjakan, maupun juga dalam bentuk ibadah sosial yang bisa kita kerjakan dengan cara-cara yang lebih sosiologis lagi. Kalau sila yang kedua, itu kalau dalam kacamata maqasidus syariah atau ruriyatul khams, itu masuk dalam kategori hifdzul ird, yaitu menjaga kehormatan. Karenanya sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam tentu sangat mengajarkan tentang prinsip memanusiakan manusia. Karenanya tadi saya sampaikan kalau kita mempergunakan pendekatan ayat-ayat adalah ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bukan tentang akidah, tentang ideologi itu, ideologi memanusiakan manusia, ngomongke uang. Karenanya ungkapannya adalah ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an dan ketemu kawan ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ayat-ayat madaniyah. Tapi kalau ya ayuhan nas, itu adalah ayat-ayat makkiyah. Jadi ayat-ayat makkiyah mengajarkan tentang memanusiakan manusia, dan itu ada ideologi. Dan ketika kemudian dia terkait dengan hifdzul ird, menjaga tentang marwah, menjaga tentang sisi manusia daripada manusia, itulah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan kata adil dan adab. Memang nanti dalam Pancasila itu ada beragam kapan yang berulang, bahkan yang seluruhnya adalah merujuk ke dalam asalnya adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah. Kemanusiaan yang adil adalah bahasa Arab, adalah dan beradab. Adab bani Rabbi ahsanat ta'dib, itu dalam hadis. Dan nanti ada ungkapan di sila yang keempat, banyak sekali di sana kerakyatan itu dari ra'iyah, bahasa Arab lagi, ini hikmah, bahasa Arab lagi, bahasa Al-Quran lagi, hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan adalah bahasa Arab lagi, syura, perwakilan adalah dari bahasa Arab lagi. Begitu seterusnya di sila yang kelima. Jadi sila yang kedua ini sekali lagi menegaskan tentang bagaimana peran para ulama kita untuk menghadirkan nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kembali kepada sila yang pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa, itu Ki Bagus Hadikusumo sudah memberikan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah bukan yang small gue, tetapi adalah Yang Maha Esa, maksudnya adalah tauhid, adalah akidah. Dan itulah sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari bacaan kita di dalam doa iftitah, di antaranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu adalah syariah, wa nusuki adalah syariah, mahyaya wa mamati itu adalah syariah, lillahi rabbil alamin itulah akidah. Jadi sila pertama adalah hifdzul adin, sila kedua adalah hifdzul al-ird. Di sana lagi-lagi nilai-nilai yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah itu hadir kembali. Setelah pertama adalah tauhid, akidah. Yang kedua adalah dengan prinsip keadilan dan prinsip tentang adab, peradaban, dan keadaban. Itu sangat sesuai dengan apa yang tadi disampaikan para ulama sebagai hifdzul al-ird. Sehingga ketika kemudian kita sebagai PKS ya, dan anggota PKS dalam konteks bermasyarakat, nilai ini menjadi amat sangat harus kita internalisasi dan harus kita jadikan perilaku yang konkret. Karena PKS yang dengan asal Islamnya, asal Islam yang rahmatan alaminnya, menghadirkan bahwa ini bagian daripada ajaran Al-Quran untuk merealisasikan prinsip keadilan dan memanusiakan manusia dan prinsip tentang keadaban, maka sudah menjadi amat sangat wajar bila dengan ini anggota PKS kemudian penting untuk
mensosialisasikan diri, hidup di tengah masyarakat, bersama dengan masyarakat, dengan prinsip kehidupan yang dalam dirinya ada tadi memanusiakan manusia. Karena itulah bagian dari akidah kita, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas. Jadi kita melihat tetangga kita, saudara-saudara kita bukan batu, bukan setan, ya, bukan yang kemudian dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Ada apa diajak cara karena mereka kita betul dan yang dikati menjelang pemilu saya bukan hanya dikati menjelang pemilu kita tidak memanusiakan manusia tapi kita melihat mereka sebagai sekedar jumlah suara dan atau sekedar mereka yang bisa dibohongi kalau pas selesai daripada masa kampanye bukan. Saya tidak pernah melihat masyarakat sebagai batu, sebagai setan, sebagai sekedar suara. Masyarakat sekitar kita adalah manusia. Mereka adalah saudara kita, saudara sebangsa, setanah air, sekemanusiaan. Kalau mereka Muslim, mereka adalah saudara seagama. Dan Islam mengajarkan tentang prinsip dalam konteks akidahnya adalah memanusiakan manusia. Mereka semuanya adalah saudara kita. Karenanya sangat wajar bila kita bersilaturahim dengan mereka. Sangat wajar bila mereka kita hormati. Sangat wajar bila mereka kita, kalau yang sudah lebih senior, ya kita sepuhkan. Ya, kita datang silaturahim, kita datang minta masukan, kita datang minta nasihat, dan kita siap untuk bekerjasama dengan mereka. Ya, kalau ada tetangga yang lagi punya hajatan, kita siap untuk menjadi sinoman, gitu ya. Kalau di Klaten ada sinoman, nggak tahu di tempat antum. Kalau ada yang kemudian ada kesusahan, kita siap menjadi panitia, kita siap membantu mereka. Kalau ada yang kena musibah seperti yang sekarang ini, kita hadir membantu mereka. Itulah prinsip daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu juga terkait dengan bagaimana kemudian perilaku kita yang adil itu artinya adalah ya kita bersama dengan masyarakat seluruhnya. Baik itu mereka yang latarnya NU, latarnya Muhammadiyah, latarnya Persis, latarnya apa saja, termasuk juga latarnya yang berbeda partai politik. Ya kita datangi mereka. Termasuk yang mungkin kalau mereka non-Muslim, kita datangi mereka. Kita silaturahim. Karena mereka adalah saudara kita, saudara sebangsa, setanah air, sekemanusiaan, dan mereka layak untuk mendapatkan silaturahim daripada kader-kader PKS. Dengan cara itu maka prinsip tentang hifdzul ird, menjaga marwah daripada umat, menjaga marwah daripada Partai Keadilan Sejahtera, marwah daripada manusia ini tetap bisa dilakukan. Sehingga kita tidak terjebak pada bazar, kepada kampret, kepada cebong. Enggak, itu semuanya bukan dari PKS. Itu semuanya bukan kosakatanya PKS. PKS tidak pernah mengajarkannya semacam itu, dan tidak boleh kader PKS membelah bangsa dengan perilaku semacam itu. Karena itu adalah sekali lagi tidak manusiawi, tidak adil, dan juga tidak beradab. Tidak bagian daripada akidah umat Islam. Dan karenanya dalam konteks bernegara pun kita di PKS ya melalui partai, melalui anggota DPR, anggota DPRD, dan para pimpinannya, kita terus ya mencoba untuk mengawal supaya kita betul-betul bisa menghadirkan perilaku berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab. Karenanya kita tidak segan untuk silaturahim dengan seluruh kelompok manapun. Bahkan kemarin kan menjelang Munas dan atau sebelumnya kita silaturahim dengan kawan-kawan dari NU, dari Muhammadiyah, dari PGI, dari KWI, dari Parisada Hindu Dharma, dari semuanya kita silaturahim, tetangga kita, mereka mengisi acara kita, dan bahkan dalam Munas semuanya kan hampir partai politik semuanya memberikan ucapan selamat bagi PKS. Kan bila kemudian ada misalnya berbangsa ada yang tidak adil, ya kita kritisi. Seperti sekarang misalnya kita mengingatkan kepada Kapolri yang baru untuk melaksanakan komitmennya menghadirkan kepolisian yang baru yang presisi. Presisi itu diantaranya adalah menghadirkan prinsip tentang transparansi dan keadilan. Karenanya saya sampaikan kalau antum menjadi follower saya di Twitter, setiap hari saya nge-tweet dan di sana ada misalnya saya sampaikan tentang saya apresiasi presisinya Pak Kapolri yang bahkan sudah dilaksanakan sebelum beliau dilantik menjadi Kapolri, yaitu ketika kepolisian kemudian menjadikan Tersius Nababan itu menjadi tersangka karena dia melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai, mantan anggota Komnas HAM, dan kemudian ditahan sekarang. Nah, saya sampaikan harusnya itu dilakukan secara adil, yaitu seluruh perilaku rasisme dan tindakan hukum, tindakan yang rasis harus juga ditindak secara hukum. Ada Abu Janda lah,
dia melakukan rasisme terhadap Habib Rizik, rasisme terhadap Pak Anies Baswedan dengan istilah kadrun dan lain sebagainya. Harus. Jadi begitulah cara kita untuk menegakkan keadilan ya, dan dalam prinsip yang komisi termasuk Ustaz Bukhari di komisi 8, beliau mengkritik dengan keras ketika anggaran untuk pesantren dihilangkan. Kembali kita di komisi 10 misalnya Ustaz Fikri Fakih mengkritik dengan keras terkait dengan masalah dulu ya, untuk masih ingat awal sekali terjadinya Dr. Ali Fikri Fakih lah yang dengan keras menolak adanya ujian nasional selama COVID-19. Alhamdulillah terus dilakukan oleh kawan-kawan kita melalui DPR maupun juga DPD untuk menghadirkan kehidupan yang manusiawi, yang adil dan beradab. Sila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Itu dalam kajian Maqasidus Syariah masuk dalam kategori hifdzu an-nafas. Jadi bagaimana kita menjaga agar keselamatan diri, keselamatan bersama itu tetap terjaga. Salah satu cara untuk menjaganya adalah kalau kita berorientasi kepada saling bersatu dan saling berukhuwah. Bukan orientasinya untuk memecah belah, orientasinya untuk kemudian membuat adanya konflik, ya, orientasinya untuk kemudian menghadirkan adigung, sopo siro, sopo ingsun gitu ya. Bukan, tapi orientasinya justru adalah menyatukan, mengukhuwahkan. Nah, itu adalah bagian dari hifdzun nafas karena ya manusia akan terjaga kalau mereka bersatu. Manusia akan kalau mereka cerai-berai ya akan dengan sangat mudah dimusnahkan. Negara kalau mereka bersatu padu, warganya akan kokoh dan kuat, bisa mengalahkan seluruh provokasi dan makar-makar internasional. Tapi kalau mereka dipecah belah, cerai-berai, dan membiarkan terus pembelahan kampret, cebong, pembelahan yang kemudian menghadirkan ketidakadilan, yang menghadirkan ketidakpercayaan, ya ini adalah pintu untuk menghadirkan hilangnya bangsa Indonesia. Dan kita tidak boleh. Kita justru sebagai pelanjut perjuangan bapak bangsa dari kalangan nasionalis maupun kalangan Islamis, kita berkepentingan untuk bangsa ini tetap eksis, karenanya kita mementingkan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, mementingkan persatuan Indonesia. Dan dalam konteks PKS kita sangat diajarkan untuk tadi realisasikan ukhuwah itu dengan tadi ada silaturahim gitu ya. Kegiatan kita PKS tidak pernah kemudian di dalam level apapun kemudian memisahkan diri dari masyarakat atau tidak mau diajak berkoalisi. Kita berkoalisi dengan kelompok manapun. Selama koalisi itu ada dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi menurut saya ta'awun alal bir bukan berarti ta'awun minum bir. Al-bir di sini maksudnya bukanlah minuman keras, tapi al-bir maksudnya adalah segala kebajikan di luar daripada yang secara definitif di Al-Quran, namanya al-bir. Nanti kalau antum ngaji dalam ilmu tafsir ada kaidah yang mengatakan idza tafarraqa istama idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa istama. Jadi ini adalah satu sekali lagi kalau kita di BKS kita sangat diajarkan dan sangat dipentingkan dan itu kita lakukan di seluruh level dari tingkat pusat sampai tingkat ke DPRD atau tingkat kabupaten dan kota, harusnya juga sampai tingkat level apapun seluruh kader kita mempunyai jiwa untuk bersatu, jiwa persatuan. Kita tidak pernah mengajarkan tentang Islam yang menyebarkan sikap mengkafirkan, menyebarkan sikap yang membid'ahkan. Kita menyebarkan Islam yang sikapnya adalah mengukhuwahkan, menyatukan, mengislahkan, mentaawunkan, menghadirkan tadi yang membawa kepada ujung akhirnya adalah islah rahmatan lil alamin. Jadi dengan pendekatan ini maka persatuan Indonesia membuat kita mempunyai pijakan yang kokoh kuat dari sisi PKS untuk kemudian bersilaturahim dengan tetangga, menghadirkan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat, apakah namanya arisan, apakah namanya PKK, apakah namanya pengajian, apakah namanya apa saja, yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan masyarakat, semakin menyatu dengan masyarakat. Kalau mereka ada kesusahan, kita turun bersama dengan mereka. Tadi saya katakan, kawan-kawan kita di Jawa Tengah, jazakumullah khairan, para pimpinan kita di Jawa Tengah, mereka anggota DPRD-nya memotong gaji untuk disumbangkan. Itu bentuk bagian daripada bagaimana kita agar semakin menyatu dengan masyarakat. Masyarakat pun menerima kita sehingga kita semakin menjadi bagian daripada mereka.
mengirimkan bahkan bukan hanya bantuan, bukan hanya gaji yang dipotong, tapi bahkan kader kita kirim ke Sulawesi Barat, kita kirim ke Kalimantan Selatan menjadi relawan, dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Matur nuwun sangat, jazakumullah khairan. Persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia akan menjadi persatuan ketika kita mulai dengan pikiran kita, dengan ideologi kita, dengan ajaran partai. Ajaran partai menegaskan tentang ajaran bahwa kita ada untuk memberikan maslahat sebesar-besarnya dengan ukhuwah, dengan persatuan. Kita tidak ada untuk justru mencerai-beraikan bangsa. Kita tidak ada untuk menghadirkan konflik antar bangsa. Enggak, kita hadir justru untuk menghadirkan islah, menghadirkan persatuan. Kita siap bersilaturahim dan itu kita lakukan. Dan alhamdulillah kita selalu diminta untuk berkoalisi oleh beragam pihak dan itu kita lakukan. Dan alhamdulillah peran-peran ini terus bisa kita lakukan. Itu sila yang ketiga. Dan ini sangat-sangat dipentingkan karena begitu banyak upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, termasuk juga mengadu domba di antara umat Islam. Mengadu domba antara umat Islam dengan negara, antara umat Islam dengan polisi, antara umat Islam dengan TNI, antara umat Islam dengan partai-partai yang lain, antara umat Islam dengan sesama umat Islam. Kita harus waspada betul, ada pihak yang ingin mengadu domba di antara kita semuanya. Supaya umat Islam cerai-berai, supaya umat Islam jadi lemah. Kalau umat Islamnya cerai-berai dan lemah, karena mereka diadu domba dan mereka tidak berukhuwah, tidak melakukan persatuan, maka Indonesia akan dengan sendirinya akan sangat lemah dan mudah dilemahkan. Karena faktanya adalah mayoritas mutlak bangsa Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia ini berdiri karena perjuangan umat Islam. Kalau mereka kemudian dihilangkan dan atau mereka dilemahkan, maka pokok guru daripada bangsa Indonesia, backbone-nya bangsa Indonesia tidak lemah dan itu akan membuat bangsa ini mudah dilemahkan. Karenanya PKS hadir untuk menjaga kekuatan bangsa Indonesia ini melalui persatuannya. Karenanya kita termasuk kemarin saya juga termasuk membela Pak Natalius Pigai yang diberlakukan dengan cara yang sangat rasis itu. Kita membela TNI yang kemudian mendapatkan perilaku yang tewas karena ditembakin oleh para KKB, padahal mereka adalah teroris OPM. Jadi kita selalu mengingatkan TNI dan Polri itu fokus untuk kemudian menjaga kedaulatan NKRI, jangan sampai kemudian malah dirongrong oleh kelompok-kelompok separatis maupun kelompok-kelompok yang lain. Kawan-kawan kita di Komisi 1 misalnya, kebetulan kalau dari Jawa Tengah tidak ada yang dari Komisi 1, tapi dari Jogja ada Pak Sukamta. Beliau sangat tegas untuk mengkritik agar Indonesia betul-betul tampil sebagai negara yang berwibawa, sehingga jangan sampai itu kapal selamnya China dan atau kapal China dan perairan Indonesia. Kita harus memastikan bahwa perairan Indonesia selamat dan kedaulatan negara terselamatkan untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia dalam konteks persatuan. So, kalau ada satu kawasan yang kemudian mudah diterabas oleh kelompok asing dan atau pasukan asing, maka itu akan menjadi sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia. Jadi kawan-kawan kita di Komisi 1 juga sangat vokal untuk menyuarakan tentang persatuan Indonesia ini dengan agar pemerintah tidak memandang rendah dan atau tidak meremehkan dan atau tidak membiarkan terus terjadinya separatisme dan korban-korban yang terus banyak di kalangan TNI dan atau kemudian terus dari China dan kapal China yang kemudian lalu lalang di Natuna Utara dan atau di Selat Sunda, dan alhamdulillah itu semuanya dikoreksi dengan maksimal. Itu sila yang ketiga. Sila yang keempat tentu kita hafal semuanya dari sisi redaksionalnya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Ini adalah bagian daripada hifdzu al-aql. Hifdzu al-aql. Jadi kalau yang pertama hifdzuddin, menjaga agama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah hifdzu al-ird, menjaga marwah dan kemanusiaan kita, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga adalah hifdzu an-nafs, menjaga tentang jati diri kita, eksistensi kita, persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga rasionalitas kita. Rasionalitas kita karena kita adalah negara yang majemuk, negara yang beragam-ragam, negara yang kepulauan, negara yang sangat besar, yang luar biasa besar. Adalah tidak masuk akal bila negara yang sangat besar ini dikelola dengan cara yang otoritarian, dengan cara yang represif, dengan cara yang maunya menang sendiri, sopo siro sopo ingsun tadi. Tapi mestinya adalah menghadirkan perilaku berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada saling menghormati dan menghadirkan permusyawaratan.
Permusyawaratan itu maknanya adalah kita menghormati yang lain, kita mendengar dari yang lain, kita menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya melalui para wakil-wakil kita. Baik itu ada anggota DPRD, anggota DPR, maupun juga wakil-wakil kita yang kita pilih melalui pilkada menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan melalui pilpres sekalipun. Dengan demikian maka rekan-rekan sekalian, dalam konteks di PKS, agar kemudian rasionalitas kita tetap terjaga, maka menjadi amat sangat dipentingkan, dan itu yang selalu menjadi arahan daripada para pimpinan kita, agar semua anggota Partai Keadilan Sejahtera, anggota DPRD-nya, pimpinan-pimpinannya, semuanya tetap mengembangkan sikap hidup yang bermusyawarah, sikap hidup yang mementingkan rakyat, sikap hidup yang kemudian mendengar dari masyarakat. Karena kita sering turun untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kita sering kemudian melakukan beragam kegiatan melalui mekanisme musyawarah bottom up, ya. Kita milih pimpinan di tingkat kabupaten kota saja sesungguhnya melalui musyawarahnya para anggota, para kader, para anggota, mereka memilih siapa calon yang akan dijadikan sebagai calon pimpinan di tingkat kabupaten, siapa yang akan menjadi pimpinan di tingkat provinsi, siapa calon anggota DPRD yang akan dipilih di tingkat kabupaten, siapa yang akan dipilih di tingkat provinsi. Semuanya itu masih tingkat pusat, termasuk calon presiden pun sesungguhnya nanti semuanya akan melalui mekanisme musyawarah, di mana seluruh kader dengan stratanya berbeda-beda diberi kewenangan sesuai dengan ADART untuk ikut bermusyawarah, untuk memilih, untuk menghadirkan calon wakil mereka, untuk kemudian para calon wakil itu pada gilirannya nanti, mereka nanti akan kemudian pun juga kembali ke antum semuanya, kembali pada masyarakat, mendengar daripada masyarakat untuk kemudian menghormati aspirasi, diperjuangkan lagi. Karena dalam konteks yang praksis, menjadi sangat dipentingkan bila seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera termasuk pimpinannya, termasuk anggota DPRD-nya, untuk betul-betul melaksanakan sila yang keempat ini melalui mekanisme menyadari tentang pentingnya bermusyawarah, dan itu artinya adalah kita harus turun ke masyarakat, dengar dari masyarakat, apakah di masjid, atau di tempat di sawah, atau di pasar, atau di mana saja, kita bertemu dengan masyarakat. Karena tidak mungkin musyawarah tanpa bertemu. Ya, sekarang kalaupun nggak ketemu, tetap saya ketemunya melalui Zoom misalnya. Bisa dengan melalui Zoom misalnya, karena sekarang kondisinya semacam ini. Tapi intinya adalah dari sila yang keempat ini, dalam konteks kita DPKS, mengajarkan tentang pentingnya kehidupan yang basisnya adalah saling menghormati, saling mendengar, saling memperdengarkan, saling bermusyawarah, kemudian pun juga menghadirkan jati dirinya, menghadirkan kuasanya, menghadirkan kecerdasannya, menghadirkan segala yang terbesar yang dia miliki, melalui musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi pimpinan kita, siapa yang akan menjadi wakil rakyat, siapa yang menjadi wakil kita semuanya. Dan itu menjadi dipentingkan. Nah, demokrasi memang menghendaki adanya pemilihan, demokrasi menghendaki adanya tanggung jawab timbal balik. Dan itu oleh PKS dilaksanakan dengan serius, ya, di seluruh jenjang. Bagian politik yang mungkin tidak banyak partai yang melakukannya, tapi PKS ya, dari dulu selalu melakukan itu. Jadi kita mementingkan musyawarah, pimpinan kita dari pusat sampai daerah, mereka ada rapat untuk mendirikan musyawarah, membuat keputusan. Pemilihan pun juga dilakukan dengan maksimal dari bawah ke atas, gitu, dan kemudian nanti bisa diputuskan secara bermusyawarah dan secara bersama-sama. Yang kelima adalah tentang prinsip tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam Ad-Daruriyatul Khams, prinsip tentang maqasidus syariah, masuk dalam kaidah tentang hifdzu al-mal. Bagaimana kita menjaga karunia Allah yang bernama harta benda, kekayaan, kesejahteraan itu betul-betul terjaga. Terjaganya adalah bukan ketika dia kemudian hanya berkumpul dan atau terkoleks pada satu kelompok saja, pada satu tempat saja, sementara yang lain tidak kebagian. Tidak begitu. Tapi justru sebagaimana prinsip tentang zakat itu adalah hatta la takuna daulatan bainal aghniya minkum, sehingga kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, ambil dari orang yang kaya itu sedekah zakat untuk kemudian bisa membersihkan harta mereka, justru bisa menumbuh kembangkan harta mereka, dan untuk kemudian dibagi ke dalam kepada masyarakat atau 8 kelompok masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Dan bahkan dalam konteks konstitusi, rekan-rekan sekalian, sesungguhnya tentang sila kelima ini bukan sekedar informatif, tapi sebenarnya adalah imperatif, adalah perintah. Karenanya sila kelima itu dimulai dengan ungkapan serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah satu perintah yang harus dilaksanakan oleh negara memang. Jadi bagaimana posisi kita? Pertama, secara prinsip negara diperintahkan untuk menghadirkan kebijakan negara dan atau peraturan negara, peraturan daerah juga yang bisa menghadirkan keadilan sosial itu adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan sekedar kemudahan berkegiatan ekonomi, mengakses kepada sumber daya ekonomi, bukan hanya untuk segelintir orang saja, tapi hendaknya dia adalah untuk semuanya. Aturan-aturan yang bisa menghadirkan adanya oligarki, adanya monopoli harus dikoreksi. Dan itu yang kemudian dikerjakan oleh anggota DPR, anggota DPRD dari PKS. Bagaimana kemudian kita mengkoreksi, seperti kita PKS menolak ya Omnibus Law Cipta Kerja itu karena diantaranya adalah khawatir terjadinya dalam tanda kutip kemudahan berinvestasi dan atau berusaha bagi segelintir kelompok termasuk kelompok asing dan menyulitkan kelompok-kelompok buruh misalnya. Itu juga bagian daripada yang kita kritisi. Termasuk karenanya dalam konteks PKS di dalam kehidupan bermasyarakat penting betul untuk kemudian kita melalui para anggotanya selain kemudian bisa diperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka melalui jalur anggota DPRD maupun juga melalui jalur eksekutif maupun anggota DPR, tetapi juga yang sangat dipentingkan adalah bagaimana kita mengembangkan saling dukung-mendukung ya dalam konteks bermasyarakat ya. Kita PKS sangat dianjurkan untuk kemudian kita saling berbagi, saling memberikan hadiah, saling bersilaturahim, saling tenggang rasa, tasamuh, kita juga ta'awun. Itu sangat dianjurkan sekali. Sehingga sangat dipentingkan di PKS ini satu perilaku yang bila kemudian ada saudara kita yang sakit, ya kita kemudian saling membantu, kita mungkin urunan, mungkin kita saling menyenguk, mungkin kita saling mendoakan. Supaya dengan demikian maka keadilan sosial itu menyebar kemana-mana. Nah, kalau kita kemudian dengan silaturahim kita, kemudian kita menemukan saudara kita yang kesusahan, membantu itu adalah bagian dari upaya untuk melebarkan agar keadilan sosial bisa diberikan dan atau bisa merata pada siapapun. Prinsip ini menurut saya memberikan kepada PKS, pada kader PKS pemahaman bahwa kita berpartai, berpolitik bukan untuk menang-menangan, tapi untuk kemudian menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya. Kita bisa tadi sekali lagi memperjuangkan, kita bisa membuat kebijakan atau memperjuangkan kebijakan untuk kemudian bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dalam konteks yang paling dekat tentu adalah tetangga-tetangga kita, masyarakat yang berada di lingkungan kita, mungkin juga berada di lingkungan profesi kita, ya, atau kemudian pada tingkat yang lebih luas dan lebih luas lagi sampailah kemudian akumulasinya pada tingkat untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan bahkan PKS selain memperjuangkan pada tingkat Indonesia, kita PKS juga memperjuangkan di tingkat seluruh bangsa di seluruh dunia. Karena PKS selalu mengkoreksi perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh PBB misalnya, kalau ketika mereka selalu dalam tanda kutip ya memprotek kepentingan Israel, tapi kemudian tidak menghadirkan solusi bagi bangsa Palestina. Kita selalu mengkritisi ini. Kita mengkritisi ketika ada ketidakadilan bagi bangsa Rohingya. Kita kritisi itu juga. Kita mengkritisi ketika ada ketidakadilan terhadap bangsa-bangsa dunia ketiga karena hegemoni daripada bangsa-bangsa Barat. Seperti sekarang misalnya, ketika ada pembagian vaksin, bagian pembelian vaksin itu kan negara-negara kaya yang membeli vaksin-vaksin yang mahal dan hampir semuanya mereka monopoli. Kita mengkritik keras karena itu adalah menghadirkan ketidakadilan. Karena banyak bangsa yang miskin tidak mampu membeli vaksin, sementara mereka menjadi korban dari COVID-19 dan itu akan sangat berbahaya. Karenanya kita juga mendorong agar pemerintah Indonesia juga menyuarakan pentingnya keadilan dalam hal yang vaksin ini. Sehingga vaksin tidak hanya dinikmati oleh negara-negara kaya, tapi dinikmati oleh seluruh warga bangsa, supaya kemudian semuanya bisa sembuh dan atau bisa terselamatkan dari COVID-19. Jadi begitulah PKS memahami tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dimulai dari keadilan yang diperjuangkan dan dihadirkan oleh kader-kader PKS untuk lingkungannya yang terdekat, sampai yang lingkungan lokal, lingkungan regional, lingkungan negara, ya bahkan sampai pada tingkat lingkungan internasional. Karena kita memahami bahwa tugas kita adalah sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar, karena kita menegaskan bahwa PKS hadir untuk menjadi pelopor realisasi tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga ada penegasan tentang pentingnya Indonesia berperan serta menghadirkan perdamaian dunia, dan itu artinya adalah ya PKS menjadi bagian daripada yang menguatkan fungsi Indonesia agar betul-betul bisa bersuara dan didengar suaranya, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di tingkat dunia. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi Pancasila ini sesuai betul dengan atau kita pahami dalam konteks maqasidus syariah, tujuan daripada menghadirkan syariah, menghadirkan hifdzu ad-din, ketuhanan yang Maha Esa, hifdzu al-ird, kemanusiaan yang adil dan beradab, hifdzu an-nafs, hifdzu nafas, persatuan Indonesia, hifdzul aql, kerakyatan bil hikmat dalam persyaratan perwakilan, dan hifdzul mal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang sudah disepakati oleh Bapak Bangsa, dikokohkan oleh perjuangan dari para ulama kita, dari Ormas maupun Orpol yang memfatwakan tentang resolusi jihad maupun Kongres Umat Islam, dan kemudian menghadirkan Partai Keadilan Sejahtera yang melanjutkan perjuangan ini dengan seluruh kadernya supaya memegangi Pancasila dengan cara yang baik dan benar, dan karena kita mengkoreksi ketika ada yang mencoba menyelewengkannya menjadi Islam, menjadi Kasila dan lain sebagainya, atau ketika teriakannya adalah Pancasila tapi lakunya adalah sial melulu gitu. Kita semuanya mengkoreksi itu semuanya supaya kita kembali kepada jalur yang benar, dan disitulah salah satu makna daripada dakwah, disitu juga salah satu makna daripada Islam yang rahmatan lil alamin yang kita pergunakan semuanya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Begitu luar biasanya. Ternyata PKS adalah partai politik sebagai kelanjutan dari perjuangan tokoh umat dan bangsa ini, ya. Dan ternyata Pancasila itu benar-benar menjadi maqasidul syariah, ya, 5 dan penjagaan, ya, penjagaan. Baik, kita ada tanya jawab, Ustaz. Monggo. Oh, nggih, siap. Ampun sing angel-angel nggih, sing gampang mawon. Iya, yang sudah bertanya satu ikhwan, satu akhwat. Jadi 2 saja ya. Ini yang sudah melambaikan tangan ada satu ini. Ustadz Hananto Widyaksono dari Pemalang. Monggo, Ustadz Hananto, dipersilakan. Di-mute. Ustadz Hananto boleh di-mute? Ya, sampun. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ayat yang saya hormati, semoga Ustaz tetap sehat. Ini nonton bareng Ustaz dari Pemalang. Wes, kata nyelong wayang nggih. Nggih. Ustaz mau menanyakan, Ustaz, tadi saya sangat tertarik dengan bahwa Pancasila adalah piagam Madinah versi Indonesia. Nah, ini saya jadi ingat terkait dengan cita-cita reformasi, Ustaz. Salah satu cita-cita reformasi adalah membangun masyarakat madani. Ya. Ustaz, saya pernah derek kajian Ustaz, cuma saya agak lupa dan saya butuh peringatan ya Ustaz. Jadi cita-cita masyarakat madani kan kelihatannya semakin menjauh ini Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa bercerita kembali tentang masyarakat madani yang cita-citanya reformasi Ustaz. Kita memberikan pengertian saat itu ada 4 pengertian masyarakat madani yang harus dicapai setelah reformasi. Barangkali Ustaz bisa menyampaikan kembali pada kami. Demikian Ustaz. Iya, langsung Ustaz. Enggak langsung. Oke, baik. Matur nuwun Ustaz Hananto. Terus tadi saya sampaikan banyak pakar yang kemudian setelah mengkaji tentang Pancasila, kemudian pun juga mengkorelatifkannya atau mengidentikannya dengan Piagam Madinah, tapi konteksnya adalah konteks Indonesia. Karena dalam konteks Piagam Madinah jelas sangat dipentingkan prinsip tentang beragama, ya. Dan dalam Piagam Madinah sangat dipentingkan tentang prinsip tentang hukum yang adil dan yang beradab. Dalam Piagam Madinah justru menghadirkan persatuan warga Madinah yang tadinya dipecah belah oleh kelompok-kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok munafik. Piagam Madinah sangat mementingkan adanya bermusyawarah, karena disitulah bermusyawarahnya suku-suku yang sepakat dengan piagam ini bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya.
Piagam Madinah menghadirkan solusi terhadap masalah sosial ekonomi, menghadirkan kesejahteraan untuk semuanya. Kalau itu antum bawa kepada Pancasila ya semuanya kan sangat sesuai. Hanya memang Piagam Madinah adalah di Madinah oleh Rasulullah dengan segala pembobotannya begitu ya. Sementara ya, Pancasila ada di Indonesia hasil permusyawaratan sejak di BPOPK, kemudian Panitia 9, kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Jadi ini tentu adalah bobotnya yang tentu tidak sama, tetapi kontennya bisa menjadi dijelaskan dan didekatkan, diidentikan begitu. Nah, dan konteks reformasi ya memang kemudian macam-macam tujuan reformasi ini, tapi salah satu diantaranya memang menghadirkan masyarakat madani. Saya sampaikan masyarakat madani itu ya kriterianya macam-macam ya. Salah satu diantaranya adalah kriteria daripada masyarakat madani adalah masyarakat yang sesungguhnya mempunyai tolak ukur dan mempunyai rujukan yang jelas. Sebab kalau masyarakat madani itu terjemahannya adalah civil society itu tidak ada ukurannya dan tidak ada rujukannya dan tidak ada contohnya. Mana sih yang civil society? Dan bahkan dalam kajian civil society ini seperti filsafat yang mengatakan kalau Anda sudah bertemu dengan kesimpulan, maka Anda berarti sudah bertemu dengan kesalahan. Nah, filsafat tidak ada kesimpulannya dan itu berlanjut terus, bertanya terus. Civil society juga begitu. Dia tidak berhenti dan terus berusaha dan terus berusaha. Tapi kalau masyarakat madani ada rujukannya. Itulah masyarakat Madinah, masyarakat yang dibina oleh Rasulullah dan kemudian menghadirkan masyarakat yang tadi menghadirkan Piagam Madinah, sebagaimana di Indonesia menghadirkan belakangan menjadi Pancasila. Itu satu. Yang nomor dua adalah saya sering sebut ya masyarakat madani itu kriterianya adalah dia bukan masyarakat yang medeni. Dengan dari Jawa Tengah pasti paham medeni. Medeni itu bukan madani. Medeni itu artinya adalah yang menakutkan. Masyarakat madani bukan masyarakat yang menakutkan. Tapi masyarakat ya menakutkan karena tadi suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menihilkan yang lain, suka memframing yang lain sebagai teroris, sebagai radikalis gitu ya. Padahal mereka malah korban terorisme dan radikalisme misalnya. Jadi itu medeni juga. Medeni kalau misalnya ngakunya Pancasila tapi perilakunya sial melulu, itu juga medeni juga gitu. Jadi Pancasila menjadi masyarakat madani adalah dia masyarakat yang tidak medeni. Mengapa tidak medeni? Karena dia adalah masyarakat yang rahmatan lil alamin. Kalau dia rahmatan lil alamin, dia ada rahmatnya, ada rahmahnya, ada kasih sayangnya, ada silaturahimnya, ada ta'awun 'alal birri wat taqwanya, ada ukhuwahnya gitu. Itu pasti tidak medeni. Tapi medeni tadi tidak mau silaturahim, mengkafirkan, membid'ahkan, menuduh yang lain di frame sebagai radikalis, sebagai teroris, menjadi ekstremis. Padahal yang ekstrim sekarang ya korupsi yang ekstrim, sampai saking ekstrimnya sampai bansos pun dikorupsi, itu kan ekstrim sekali itu. Jadi begitu. Jadi tapi umat Islam yang dituduh ekstremis, teroris, padahal umat Islam adalah korban terorisme dan korban ekstremisme. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak medeni. Dia tidak medeni karenanya dia justru madani. Nah, yang berikutnya masyarakat madani juga adalah bukan masyarakat yang madani, bahasa Jawa juga. Madani dari kata-kata maitu. Untuk paham maitu? Maitu itu asal beda, asal mendebat, asal menolak, asal waton soloyo lah WTS gitu ya. Jadi karena dia maitu, dia berarti orientasinya artinya waton soloyo aja, pokoknya beda aja, maunya beda sendiri, pokoknya harus oposisi yang artinya adalah kalau oposisi itu ya masih sama dengan yang lain. Masyarakat Islam bukan masyarakat yang maitu, yang bisanya hanya mendebat, bisanya hanya menyanggah, bisanya hanya nolak, bisanya hanya nggak mau kita sendiri enggak. Masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak maitu, karenanya dia bisa memang mau itu hasanah mujadalah billati hasan, dia bisa lakukan, tapi dia bisa menghadirkan kreasi-kreasi yang nyata. Ya, karenanya ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Jadi tidak sekedar menolak, tapi dia memberikan kreasi-kreasi amal soleh, dia memberikan tawasobil haq, tawasobil, memberikan alladzina amanu wa amilus sholihat, memberikan karya yang nyata, memberikan kontribusi yang nyata. Jadi dia tidak sekedar itu. Karenanya ada Piagam Madinah tadi. Piagam Madinah itu kan tidak sekedar itu, tapi dia ada sesuatu yang membawa kepada solusi. Dia ada hilful fudul ya, nanti kalau antum mengaji lebih dalam lagi. Hilful fudul itu tidak itu. Dia Rasulullah konkret ya, terlibat menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di Madinah. Jadi
Masyarakat madani juga bukan masyarakat yang hanya itu saja, misalnya madani, misalnya hanya maitu, misalnya hanya nyacat, misalnya hanya mencel, misalnya hanya enggak. Tapi kita madani adalah masyarakat yang berorientasi kepada solusi, berorientasi kepada kontribusi, berorientasi kepada berfastahairan, bertahun al birri wat taqwa. Itulah adalah masyarakat yang tidak hanya itu, tapi yang menghadirkan kontribusi yang nyata. Kemudian yang ketiga, masyarakat madani juga bukan masyarakat yang misalnya hanya bikin yang podo saja. Madani artinya adalah sama dengan yang lain, podo karo sing lian. Jadi kalau bisanya hanya menyamai yang lain, podo saja, madani artinya adalah sama dengan yang lain, itu artinya akan menjadi masyarakat yang taklid, masyarakat yang tidak ada inovasinya, masyarakat yang tidak ada kerja kerasnya, masyarakat yang bisanya hanya copy paste saja. Islam mengajarkan tentang prinsip ijtihad. Islam mengajarkan prinsip tentang thalabul ilmi, belajar. Kan ada yang pakai hadis yang maudhu, thalabul ilma walau bisin, cari ilmu sampai ke Cina, padahal itu bukan hadis. Tapi intinya adalah kita diajarkan untuk mencari ilmu. Kita belajar untuk kerja keras, kita diajarkan untuk ijtihad, kita diajarkan. Dengan cara itu maka Islam tidak menjadi yang sekedar madani, yang madani, artinya yang bisanya hanya podo saja, yang bisanya hanya menyamai yang lain saja, tapi diajarkan untuk agar kita mempunyai keunggulan. Dan diajarkan untuk ijtihad, sehingga dengan cara itu bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan. Bahkan kalau kita bicara tentang cerita sejarah daripada Maulid, itu kan pertama kali bikin Maulid adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika pada waktu itu beliau ingin memenangkan umat Islam, mengalahkan pasukan yang menjajah Palestina dan menyelamatkan Masjidil Aqsa, maka beliau bikin Maulid. Dan pada peristiwa itu ketika beliau bisa memenangkan, karena diantaranya adalah Richard Lionheart melihat bahwa orang-orang Islam ternyata jauh lebih unggul dalam peradabannya, dalam sistem keilmuannya ketimbang orang-orang di Eropa pada waktu itu. Jadi masyarakat madani sama, takut buta teks saja. Islam justru mengajarkan tentang pentingnya belajar, pentingnya berperadaban yang berkeunggulan, fasta bil khairan, aun al birri wat taqwa yang kita cita-citakan masyarakat madani. Dan karenanya masyarakat madani adalah memang tidak hanya jadi madani, bisanya hanya maitu, tidak juga madani, bisanya hanya bikin yang nyontek saja, ikut-ikutan sama yang lain, tapi memberikan inovasi, terobosan-terobosan, ijtihad terus-menerus menghadirkan keunggulan-keunggulan bagi umat, bagi bangsa, dan bagi negara. Terus, Nathan, Matur. Ya, baik, Ustaz. Jelas ya. Ini mau tak kasih kesempatan kepada akhwat, tapi ada pertanyaan nih, Ustaz, yang ada di chat ya. Numpang tanya, sikap pemerintah yang diwakili oleh kepolisian yang dengan semena-mena membubarkan FPI, bahkan terjadi pembunuhan 6 rakyat, bagaimana sikap PKS dalam melawan kesewenang-wenangan tersebut? Monggo, Ustaz. Iya, baik. Pertama yang membubarkan atau yang sebenarnya katanya tidak bubarnya, tapi melarang dan menghentikan kegiatan FPI itu bukan polisi, tapi adalah keputusan bersama. Di situ ada Menteri Hukum dan HAM, di situ ada Menteri Komunikasi dan Informasi, termasuk juga memang ada polisi, ada kejaksaan, dan lain sebagainya. Jadi polisi adalah bagian daripada surat keputusan dari beberapa pihak tersebut. Dan sikap kita sudah sangat jelas. Kita sejak dari awal menolak gitu ya, karena harusnya untuk kemudian menyebutkan bahwa satu organisasi itu dianggap sebagai dilarang atau apalagi dibubarkan, itu kalau inilah problemnya. Sejak dari awal kita sebenarnya dulu menolak perubahan undang-undang tentang ormas melalui Perpu, yang kemudian merubah ketentuan bahwa pembubaran atau penghentian ormas itu harus melalui pengadilan. Itu undang-undang yang lamanya demikian.
Tapi Pak Jokowi membuat Perpu yang kemudian menegaskan tentang pembubaran itu tidak harus melalui pengadilan. Kita menolak itu. Dari dulu PKS adalah yang menolak tentang perubahan ini. Tapi karena kita minoritas, penolakan kita tidak kemudian menjadi keputusan yang dipakai, malah justru yang mereka putuskan itu sendiri. Jadi kita menolak dari prinsipnya. Prinsip itu kita tolak dan kemudian kita tegaskan kembali, kita kritisi sebenarnya argumentasinya ketika waktu disebutkan bahwa karena FPI sudah tidak mendaftarkan diri dan secara de facto tidak lagi terdaftar, ya kita katakan kalau memang tidak terdaftar kan tidak serta-merta artinya dibubarkan. Karena dalam hukum tentang aturan tentang ormas itu ada beragam jenisnya. Ada yang ormas yang didaftarkan, ada ormas yang terdaftar, ada ormas yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar itu bukan berarti ilegal. Tidak terdaftar itu adalah tetap sah. Hanya bedanya dengan yang terdaftar adalah kalau yang terdaftar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, kalau tidak terdaftar tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan selama ini FPI tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah. Jadi apa masalahnya? Jadi misalnya juga ketika kemudian disebutkan tentang bahwa FPI melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip melanggar hukum, di mana melanggar hukumnya, kalau itu adalah kaitan dengan oknum-oknum, ada oknum yang katanya terkait dengan kegiatan terorisme, oknum terkait. Nah, kalau oknum itu dijadikan sebagai rujukan kan jadi masalah besar karena di polisi betapa banyak oknum-oknum polisi yang bermasalah. Di tentara juga banyak sekali oknum yang bermasalah. Di negara sendiri berapa menteri yang sudah ditangkap oleh KPK? Apakah kemudian harus dibubarkan? Kan tidak. Ya hukum itu ya berlakukan saja kepada yang memang bermasalah, ya tegakkan hukum pada mereka. Dan FPI menegaskan bahwa mereka bukan memusuhi negara, mereka tidak memusuhi TNI, mereka tidak memusuhi. Jadi harusnya diproporsionalkan, mana yang salah ya hukum saja, tapi organisasinya tidak serta-merta bisa dikatakan bersalah. Jadi kita kalau antum cermat ya mengikuti berita di media sosial, termasuk juga kalau antum jadi follower saya aja deh, semuanya berita ada di sana semuanya. Jadi kita jelas ya sikap kita, tapi basis kita tetap adalah kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar, kepada undang-undang. Dengan cara itu maka penyikapan kita adalah penyikapan yang tetap dalam koridor yang dibenarkan hukum yang ada di Indonesia. Kita tidak keluar dari situ. Termasuk juga ketika ada penembakan terhadap 6 laskar itu, sikap kita sangat jelas. Termasuk juga Habib Abu Bakar Al-Habsyi, termasuk juga anggota DPR kita yang lain juga menyatakan siap menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Pak Habib Rizik Syihab misalnya. Ketika kemudian terjadi penembakan terhadap 6 anggota FPI ini juga sikap PKS juga sangat jelas, yaitu bahwa kita bahkan saya membuat pernyataan yang sangat jelas bahwa penembakan ini kalau Komnas HAM menyebutnya sebagai unlawful killing, maka mestinya kesimpulan Komnas HAM adalah ini bagian dari pelanggaran HAM berat, karena salah satu bentuk daripada pelanggaran HAM berat adalah ketika terjadi unlawful killing, artinya pembunuhan yang tidak dibenarkan secara hukum. Dan itu dinyatakan oleh Komnas HAM. Jadi sikap kita sangat jelas dan kita berbasiskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sendiri, dan termasuk ketika Kapolri yang ada sekarang pun juga kita tegaskan bahwa Kapolri menjanjikan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Kita tuntut untuk dilaksanakan betul sehingga kemudian dengan demikian maka kejahatan terhadap laskar FPI yang tewas itu akan mendapatkan solusi hukumnya yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Ya, baik Ustaz. Cukup kiranya, karena udah jam 9:30 ini saya diwanti-wanti sama panitia itu. Sebenarnya saya mau mengasih kesempatan sama satu akhwat itu, biar adil ya. Tadi kan ikhwan satu itu, akhwat satu untuk bertanya barangkali. Ini kesempatan ketemu dengan Sajidah Nur Wahid ini. Ada enggak nih akhwat? Kalau nggak ada berarti selesai nih. Raise your hand. Ya. Yeah. Dulu, lambaikan tangan dulu. Kayaknya nggak ada nih. Karena saya diwanti-wanti jam 9:30 harus selesai. Jangan kemalaman katanya. Baik, saudara-saudara semua, mungkin barangkali close statement Ustaz Hidayat Nur Wahid, karena memang mohon maaf yang di chat ya,
tidak bisa kami bahas semuanya. Barangkali ada beberapa chat yang tidak bisa kita tanyakan langsung sama Ustaz Hidayat Nur Wahid. Ya, karena ini sudah diwati-wati sama panitia. Untuk closing statement dari Ustaz Nur Wahid di dalam acara ini, alhamdulillah ada 180 sekian hadir di forum ini, dan ini udah pada putus barangkali ya, sinyal barangkali ya, dan kuota mungkin. Baik, untuk terakhir closing statement dari Ustaz Hidayat Nur Wahid, monggo Ustaz. Ya, baik. Secara prinsip harus saya tegaskan kembali bahwa PKS adalah partai yang legal dan formal, anggota-anggotanya pun juga legal dan formal dalam konteks hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Karenanya kita tidak pernah mempunyai masalah dengan Pancasila. Kita meyakini dan menerima Pancasila sebagaimana para ulama, pimpinan Ormas NU Muhammadiyah maupun juga partai-partai Islam yang dulu masyumi menerima Pancasila sebagai dasar negara kita yang kita rujukkan secara bersama. Kita penting untuk memahami dan melaksanakannya secara baik dan benar, karena itu adalah sesuai juga dengan ajaran agama kita, agama Islam, tentang maqasid syariah yang tadi saya sampaikan, supaya kita juga ikut mengawal dalam membangun bangsa dari sisi sosial, ekonomi, keagamaan, demokrasi, politik, tapi juga untuk ikut mengkoreksi bila ada yang menyimpangkan Pancasila menjadi Pancasial tadi atau menjadi Trisila, menjadi Ekasila, supaya kemudian bisa kembali kepada cita-cita besar yang disepakati oleh bapak bangsa, para pendiri bangsa, termasuk para kiai, para ulama, pimpinan ormas, pimpinan partai-partai Islam yang tadi saya sampaikan di depan. Dan PKS dengan seluruh kader dan seluruh anggotanya berada dalam koridor ini, karenanya jangan pernah ragu untuk kemudian memaksimalkan peran sebagai kader, sebagai anggota maupun sebagai partai untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar, untuk silaturahim kepada tetangga, kepada masyarakat, memperjuangkan kepentingan mereka, berukhuwah dengan seluruh warga bangsa Indonesia, dan kemudian terus mengembangkan sikap diri bermusyawarah, dan kemudian juga mengembangkan sikap diri berbagi dan saling tolong-menolong, saling memperjuangkan, sebagaimana telah dicontohkan dengan sangat konkret sesuai dengan keputusan dari DPP. Karena kita di DPW Jawa Tengah telah membuat 2 langkah yang sangat luar biasa, mengirimkan para kader untuk menjadi relawan ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, dan bahkan anggota DPRD-nya memotong gaji mereka untuk disumbangkan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana. Itu adalah pengawalan Pancasila yang sangat benar dan real dan konkret, dan itu dicontohkan oleh Partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera, partai kita semuanya. Ya. Matur nuwun.